Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Cici Nurhayati. Di video kali ini aku bakal jelasin dua software olah data yang open source, yaitu ada R dan CASP. R adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik. R dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru, dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team, di mana Cambridge merupakan anggotanya. Saat ini, R sudah dikenal luas sebagai salah satu powerful software untuk analisis data dan data science. R dibuat dengan tujuan awal untuk komputasi statistika dan grafis. Awalnya digunakan oleh para ilmuwan dalam riset mereka dan para akademisi. Namun, seiring perkembangan teknologi, cakupan kemampuan R sebagai bahasa pemrograman pun menjadi jauh lebih luas. R menyediakan berbagai teknik statistika loh, mulai dari permodelan linier dan non-linier, uji statistik klasik, analisis deret waktu, klasifikasi, klasterisasi, dan masih banyak lagi. Serta grafik. R sebagaimana S dirancang sebagai bahasa komputer sebenarnya dan mengizinkan penggunanya untuk menambah fungsi tambahan dengan mendefinisikan fungsi baru. Kekuatan besar dari R yang lain adalah fasilitas grafiknya yang menghasilkan grafik dengan kualitas publikasi yang dapat memuat simbol matematika. R memiliki format dokumentasi seperti LaTeX yang digunakan untuk menyediakan dokumentasi yang lengkap, baik secara daring yaitu dalam berbagai format maupun secara cetakan. Oh iya, kamu juga dapat membuat aplikasi web interaktif atau dashboard dengan package Shiny loh. Karena R didesain untuk analisis data dan perkembangan serta kemampuannya mencakup hampir semua lini dalam analisis data, tidak heran saat ini banyak analis data dan data scientist menggunakan R untuk menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kelemahan R. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kelebihan yang pertama yaitu gratis. Yap, kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan R dengan bebas dan gratis. Kita dapat dengan bebas menginstal, menggunakan, memperbarui, mengkloning, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang, bahkan menjualnya. Keunggulan ini tentu menjadi hal yang terpenting, apalagi jika dibandingkan dengan mahalnya software-software statistika lainnya, seperti SPSS yang harganya mencapai 1,4 juta per bulan. Selain gratis untuk menggunakan, R juga memungkinkan penggunanya untuk berkontribusi, misal dengan membuat dan berbagi skrip kode dan package-nya. Keunggulan yang kedua yaitu populer. Popularitas R dapat dilihat dari banyaknya penggunanya. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2019, R kembali menanjak popularitasnya pada tahun 2020. Dimungkinkan dengan adanya COVID-19. Bahkan menurut TOB Index per Januari 2021, R menepati urutan ke-8 naik dari urutan ke-18 pada bulan Januari 2020. Selain berdasarkan jumlahnya, R juga dipakai oleh perusahaan besar loh. Di antaranya ada Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Mozilla, dan masih banyak lagi tentunya. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu powerful. Powerful ini berasal dari kemampuan yang datang dari package dan kemampuan menghandle berbagai macam data. R memiliki banyak package yang lengkap dengan fungsi yang sangat powerful. Misalnya package Caret yang digunakan oleh para data scientist untuk menjalankan machine learning. R juga memiliki kemampuan untuk membaca berbagai macam data, mulai dari data.txt, .csv, data Excel, gambar, hingga data spasial baik format vektor maupun raster. Selain itu, R juga banyak digunakan untuk pemrosesan big data,
yang semakin cepat karena R memiliki kemampuan untuk memanfaatkan banyak core dari prosesor dan full penggunaan RAM pada komputer. Kelebihan yang keempat yaitu lengkap. R memiliki fungsi lengkap mulai dari proses data cleansing dan data manipulation, data visualization, analisis dan pemodelan statistika, mulai dari statistika deskriptif, uji statistik, regresi linier, dan turunannya, dan lain-lain, analisis spasial dan GIS, text analysis atau natural language processing, dan pembuatan laporan dan website. Kelebihan atau keunggulan R selanjutnya yaitu reproducible. Reproducibility yaitu kemudahan untuk membuat produk yang sama. Nah, mengapa demikian? Karena skrip R dapat kita simpan. Dengan begini, jika suatu saat kita membutuhkan proses analisis atau visualisasi yang sama, skrip ini dapat kita gunakan kembali. Kelebihan yang selanjutnya yaitu dukungan komunitas. Dukungan komunitas ini sangat memudahkan ketika melakukan analisis menggunakan R. Dengan ini, ketika kita mengalami kendala atau kesulitan, kita tahu di mana kita bertanya. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu komunitas R Indonesia. Kelebihan selanjutnya yaitu berbagi dan berkolaborasi. Dengan menggunakan R, proses berbagi dan berkolaborasi juga menjadi lebih mudah. Banyak pengguna R yang memanfaatkan platform seperti GitHub sebagai repositori proyeknya. Keunggulan selanjutnya yaitu dibutuhkan. Kelebihan berikutnya adalah bahwa perusahaan pencari kerja itu sering memasukkan skill R sebagai syarat saat melamar kerja. Setelah mengetahui kelebihannya, pada bagian ini aku bakal bahas mengenai kelemahannya. Yap, menurutku kelemahan dari R itu tidak user friendly. Satu kelemahan dari R ini adalah sulit dipelajari, terutama jika dibandingkan dengan software serupa yang memiliki user interface berbasis mouse click yang jauh lebih mudah dioperasikan. Setiap perintah dalam R ini dijalankan dengan menulis kode, meskipun dengan bantuan beberapa package. Software olah data yang kedua yaitu CASP atau CHASP. Singkatan dari Jefferies Amazing Statistics Program, merupakan suatu program grafis dan open source untuk analisis statistik yang dirancang mudah digunakan sama seperti SPSS. CHASP dibuat oleh Department of Psychological Methods University of Amsterdam, Belanda. Penamaan software ini untuk menghormati perintis analisis Bayesian yaitu Sir Harold Jeffreys. CHASP banyak menyediakan metode statistik Bayesian dan dapat menghasilkan tabel serta plot yang mudah untuk dipahami. Perkembangan CHASP didukung secara finansial oleh beberapa universitas dan dana penelitian. CHASP juga menawarkan kesimpulan sesuai pada model statistik yang menggunakan nilai P dan interval kepercayaan untuk mengendalikan tingkat kesalahan dalam batas replikasi sempurna yang tak terbatas, sehingga dapat memperkirakan nilai parameter yang kredibel dan bukti model yang diberikan data sesuai pengetahuan yang ada. Beberapa analisis statistik yang dapat dilakukan oleh CHASP saat ini adalah t-test, korelasi, reliabilitas, ANOVA, regresi, EFA, dan PCA, SEM, analisis tabel kontingensi, chi-square test, binomial test, network analysis, meta-analysis, dan summary stats. Selanjutnya kita bahas kelebihan dari software CHASP. Yang pertama ada free, friendly, and flexible. Free karena bersifat open source, friendly yaitu CHASP, pengoperasiannya cukup mudah, dan fleksibel merupakan klaim bahwa analisis statistik yang standar tersedia di CHASP dengan pendekatan klasikal maupun Bayesian. Kelebihan yang kedua yaitu CHASP dapat dipasang di beragam sistem operasi komputer, yaitu Windows, Mac OS, dan Linux. Artinya, sebagian besar komputer mampu menjalankan CHASP.
Kelebihan yang ketiga yaitu pembuat Chefs menjanjikan pembaruan paling lama setiap 3 bulan. Artinya, kita dapat mengharapkan kehadiran fitur baru di Chefs setiap 3 bulan. Kelebihan yang keempat yaitu karena dibuat oleh para ahli di bidang psikologi, maka Chefs mengakomodir fitur-fitur yang menjadi persyaratan dalam paduan penulisan APA. Selain format tabel sesuai dengan APA, Chefs juga menyertakan pilihan effect size untuk setiap analisis statistik. Kelebihan selanjutnya yaitu uji asumsi di setiap analisis statistik menjadi keunggulan lain bagi Chefs dibandingkan SPSS. Lalu, statistik non-parametrik juga langsung diberikan sebagai pilihan ketika memilih suatu analisis di Chefs. Keunggulan selanjutnya, pada Chefs, hasil analisis langsung ditampilkan ketika kita memilih satu atau beberapa variabel yang hendak dianalisis. Kelebihan yang terakhir, yaitu selain menu dan fitur analisis yang cukup banyak, kelebihan Chefs adalah sangat membantu bagi orang yang ingin belajar statistik dengan langsung mencoba melakukan analisis dan interpretasi hasil. Selanjutnya ada kelemahan dari software Chefs. Kelemahannya yaitu Chefs versi terbaru untuk sistem operasi Windows nampaknya hanya dapat dijalankan dengan Windows 10. Chefs tidak memiliki fitur untuk membuat data baru, mengedit, atau mengubah data. Lalu, kelemahan yang ketiga yaitu Chefs tidak memiliki menu maupun fitur membuat bermacam-macam grafik dan plot seperti SPSS. Sekian penjelasan dari aku. Semoga apa yang tadi aku jelasin bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.